Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah ma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadhil qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya itu sehat walafiat. Kedua, masih ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amal yang senantiasa kita amalkan, yang senantiasa kita kerjakan, benar-benar bisa mendapatkan ridha rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kemarin hadis yang nomor pertama kemarin kita sudah dikaji, yaitu tentang apa? Proses turunnya wahyu. Jadi proses turunnya wahyu itu yang pertama yaitu dengan melalui mimpi yang hakiki ya. Maka disebut itu pun adalah permulaan, yaitu apa? Turunnya wahyu itu dari mimpi awalnya. Kemudian ada kedua proses turun wahyu itu kepada baginda Rasulullah adalah wahyu yang disisipkan di dalam jiwa dan dirinya ya beliau, sehingga pernahkah beliau mengatakan apa sebuah hadis ya, ada kata-katanya sesungguhnya Ruhul Kudus menghembus ke dalam diriku, itu turun wahyu. Ketiga yaitu proses wahyu itu yaitu malaikat muncul di hadapan baginda Rasul, yaitu dalam merupai laki-laki. Kadang-kadang sahabat pun ini melihat kalau misalnya merupai seorang laki-laki, sahabat melihat kalau proses turun wahyu begitu. Kemudian wahyu juga yaitu turun datang dengan menyerupai apa? Bunyi kemarin gemerlincingnya lonceng. Nah, kalau ada bunyi gemerlincing lonceng itu paling berat ketika Rasulullah menerima wahyu, itu paling berat itu. Kemudian proses wahyu pun yaitu dengan disampaikannya Allah kepada beliau di atas lapisan-lapisan langit, seperti ketika apa? Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj itu yang disampaikan di antaranya apa? Tentang kewajiban sholat dan yang lainnya, itu lapisan langit. Kemudian wahyu itu turun yaitu malaikat Jibril tampak langsung. Jadi maksudnya tidak menyerupai yang lain bentuk malaikat Jibril aslinya. Nah, itu turun malaikat Jibril menghadapi Rasulullah itu tidak tidak menyerupai langsung bentuk aslinya. Dan terakhir turunnya wahyu itu kadang Allah langsung tanpa perantara ya, yang terakhir itu. Jadi itulah proses turunnya wahyu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, wa anha aidan radhiyallahu anha annahu qalat, yaitu masih sama, yaitu diterima oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya salihatu fin naum fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi. Jadi masih awal permulaan turunnya wahyu itu Rasulullah mimpi yang baik di malam, kemudian Rasulullah pun tidak pernah mimpi biasanya tidak ada mimpi begini, yaitu seperti apa? Sinar pagi terang. Pak, ini apa maksudnya mimpi ini? Kata baginda Rasul, sumi mahubbiba ilayal khalaq. Kemudian Rasul pun menyukai mimpi itu, dan akhirnya ketika mendapat mimpi itu Rasul pun menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira. Rasul bukti menyendiri di mana? Di gua Hira. Jadi awalnya bukan ketika melihat malaikat Jibril, tapi dari mimpi dulu. Fayatahan nasu, kemudian Rasul pun menjauhi perbuatan dosa bihi di gua Hira, wa huwa ta'budul layali. Kemudian Rasul pun melaksanakan ibadah malam selama di gua Hira itu. Zawatil adadi qabla ayyam zi'a, kemudian untuk beberapa hari sebelum beliau rindu pulang, ila ahli wa tajawadu, beliau pulang kepada keluarganya dan mengambil bekal. Jadi gitu. Ketika mimpi langsung ke gua Hira bolak-balik gitu. Belum langsung ketemu malaikat Jibril.
Idzalika sumayarju ila Khadijah radhiyallahu anha fatayazawadu misli hatta ja'ul haq. Kemudian Rasul pun seperti biasa pulang pergi kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Untuk apa tujuannya? Mengambil bekal seperti biasanya sehingga datanglah kebaikan atau kebenaran. Wa huwa fi ghirahiri faja'al malak. Datangnya itu kepada bagian itu siapa? Datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Qala, kata malaikat Jibril, walaupun kita pun sudah tahu ya, tapi ini untuk mengingatkan saja. Iqra, kata malaikat Jibril, bacalah. Faqala, kata bagian Rasul menjawab, ma ana biqari'in, saya tidak mau apa yang harus dibaca. Qala fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahdu. Karena Rasul menjawabnya begitu, malaikat Jibril pun itu mendengkupnya, memeluknya sehingga bagian Rasul merasakan kelelahan. Sumar salah kemudian malaikat Jibril melepaskan kepada bagian Rasul. Faqala, kata malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Fa akhadani faghattani asaniya. Kemudian seperti biasa beliau pun menjawabnya apa yang harus dibaca. Beliau pun menekuk, kemudian memeluknya yang kedua kalinya hatta balagha minni al-jaddu summa arsalani. Seperti biasa beliau kelelahan kemudian melepaskan kembali oleh malaikat Jibril. Faqala iqra faqultu ma ana biqarin qala fa akhadani baghattani asalisia. Ketiga kalinya sama, didengkuk lagi, dipeluk. Rasul pun merasakan kelelahan sampai 3 kali tidak menjawabkan summa arsalani faqala iqra. Seperti biasa, ma aqra ma biqari'in, apa yang harus saya baca. Akhirnya sudah 3 kali dilepas baginda Rasul. Faqala, kata malaikat Jibril, iqra bismi rabbika ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram, sampai akhir. Itu bacalah dengan menyebut Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Maka bacalah wa rabbukal akram, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah yang mulia. Di sini 3 ayat, sebetulnya sampai 5 ayat. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah itu mengajarkan dengan pelantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah pun yang mengajarkan ke manusia yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjibu. Kemudian ketika mendapatkan wahyu pertama itu, Rasul kembali kemudian kemana dengan membawa ayat tersebut dalam keadaan goncang. Karena kan pertama awal melihat malaikat Jibril. Namanya juga awal pertemuan, goncang. Dengan puadau hatinya baginda Rasul. Pada khala ala Khadijah binti Khuwailid ummul mukminin radhiyallahu an. Kemudian Rasul pun masuk ke rumahnya Siti Khadijah binti Khuwailid sebagai ummul mukminin. Faqalat, kemudian kata baginda Rasul ketika sudah sampai di rumahnya, zamaluni ya, selimutilah aku, saking gemetar. Karena awal pertemuannya dengan siapa? Malaikat Jibril. Zamuluhu, kemudian Siti Khadijah pun menyelimuti baginda Rasul. Hatta dhahaba anhu az-zar'u, sehingga hilanglah kepada baginda Rasul rasa gundahnya yang tadi merasa gundah. Ya karena tadi dia gemetaran melihat malaikat Jibril mendapatkan wahyu pertama. Faqala, kata baginda Rasul Khadijah kepada Siti Khadijah, kepada istrinya, wa akhbara al khabar laqad khasyitu ala nafsi, berikanlah beritanya, ceritanya dengan aku benar-benar sangat takut ya, karena ya awal bertemu dengan malaikat Jibril. Faqala aslahu, maka kata Siti Khadijah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla wallahi ma yukhdika, sekali-kali janganlah, aku tidak akan pernah menghinakan engkau. Allahu, dan Allah abadan innaka latasilu rahim, sungguhnya Allah selamanya dengan kamu itu selalu akan menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kulla, dan akan akan menanggung beban. Wa taksibu, dan bekerja. Al ma'dum wa tuqrimu, dan memberikan orang yang tidak
memberi orang yang tidak mampu, atau ibu itu yang berupaya, wa tu'inu orang yang menolong, yaitu apa, untuk memberikan motivasi kepada baginda Rasul. Rasulullah adalah orang yang suka menolong. Kemudian alat tawaibi, walaupun Rasul pun adalah penegak al-haqq kebenaran, fangtolakos, kemudian pergi siapa bi baginda Rasul Khadijah, yaitu Siti Khadijah, hatta atas bertemu bihi bersama baginda Rasul teh, yaitu siapa, Waraqah al-Badanaufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Amil Khadijah. Rasul karena melihat dengar cerita baginda Rasul, Siti Khadijah mendengar cerita baginda Rasul, akhirnya pergi menjumpai siapa, pamannya Siti Khadijah yang bernama siapa, Waraqah bin Naufal, panjangnya bin Asad bin Abdul Uzza bin Ami, yaitu sebagai pamannya Siti Khadijah. Wa kana imra'an qad tanassara. Bukti itu siapa, Siti Khadijah itu Waraqah itu seorang pemeluk agama Nasrani fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Wa kana, dan bukti itu siapa, Waraqah pamannya Siti Khadijah, yaktubul kitab al-Ibrani. Beliau itu yaitu suka menulis kitab dari bahasa Ibrani. Wa yaktubu minal Injil, diantaranya beliau pun menulis dari kitab Injil di Ibraniyah dengan bahasa Ibrani. Masya Allah, Allah yang memberi dengan kersanya Allah, ayaktuba wa kana syaikhan kabiran. Beliau pun sesungguhnya beliau itu suka menulis, namun beliau itu kondisinya sangat tua, qad amiyah, dan beliau pun buta. Faqalat, maka berbicara itu siapa, lahu kepada siapa, Waraqah siapa, Khadijah, yaitu Khadijah, ya ibnu ami isma min ibni akhika, wahai anak paman, apa yang kamu dengar dari anak saudara kamu? Faqala, maka berkata lahu kepada baginda Rasul siapa, Waraqah, jadi apa yang kamu dengar itu, apa yang kamu dapatkan gitu ya. Waktu pertama itu dia menceritakan tentang wahyu. Ya ibnal akhi, mada taruh akhbarahu, wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat, ceritakanlah. Akhirnya Rasul pun menceritakan kepada siapa, Waraqah, khabar maro'a, tentang berita yang dia lihat. Faqala lahu, kemudian kata Waraqah kepada baginda Rasul, siapa, Waraqah, hadan namus, sungguhnya perkara ini itu yaitu malak yang pernah turun kepada Musa, itu malaikat Jibril. Ya laitani biha, seandainya saja jadaan aku masih muda, ya kondisinya. Ya laitani, seandainya saja aku nuhayyan, masih hidup, in yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu akan mengusir, karena kan itu mendapatkan wahyu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, awa mukhrijahum, apakah mereka akan mengusirku? Qala, kata itu Waraqah, nah iya, lam yati rajulun bimisli ma ji'ta bihi. Karena seseorang datang yaitu membawa apa yang engkau bawa, illa udia, melainkan ia diberi kebaikan, wa yudrikni yaumuka angsurka nasran mu'azzaron, yaitu jika aku menjumpai pada masamu itu kemudian masih yang kuat, sumalam yashad, kemudian tidak lama setelah itu, Waraqah atufiya wa fatran wahyu, terputus Waraqah pun meninggal ketika sudah memberitahukan bahwa baginda Rasul itu yaitu mendapatkan wahyu, sebagaimana beliau kedatangan malaikat Jibril yang dulu pernah yaitu datang kepada siapa, Nabi Musa alaihissalam. Tidak lama sudah memberikan gitu berita itu, Waraqah meninggal dan terputuslah masalah wahyu gitu ya. Dulu pernah sudah ke zaman zaman Nabi Musa alaihi salam. Apakah benar ya Pak? Tidak lama kan banyak kan umat dulu kan pertama itu membenci siapa, kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iman itu siapa? Sitinya, yaitu Siti Khadijah yang pertama yang mempercayai tentang adanya wahyu. Itu dulu kan hampir banyak, tapi si itu pamannya teh Abu Jahal, tapi ketika awal lahir beliau pernah senang, tapi karena berbeda akidah akhirnya beliau
menjadi musuh, tidak menyukai, beda akidah. Dengan berjalannya waktu, awal lahir beliau senang. Ketika lahir keistimewaan ketika beliau lahir itu, saking senangnya beliau itu suka membarakan kepada saudara-saudaranya. Akhirnya dalam kitab Ummul Al-Ghira diceritakan, karena beliau pernah sekali senang ketika lahir, beliau itu diampuni, diangkat siksanya oleh Allah seminggu sekali, dari pagi Senin sampai sore, dari awal Senin, maghrib Senin sampai sore Senin, seminggu sekali adab Allah diangkat, karena beliau dulu pernah senang ketika awal lahir baginda Rasulullah. Artinya apa? Kita sebagai umat Rasulullah, apalagi bentar lagi mau Maulid, haruslah kita bergembira, senang, gitu kan? Karena umat-umat dulu juga pengen menjadi siapa? Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang keistimewaan orang yang senang. Jadi jangan cuek ketika mendengar kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan surah Al-Alaq tadi, Iqra, bacalah. Nah, maksudnya kan itu awal ayat. Kalau kepada baginda Rasul awal pertama dapatkan wahyu Iqra kepada kita sebagai umatnya. Kalau kepada kita yang dimaksud dengan Iqra, bacalah adalah nafsi diri kita yang harus dibaca, karena kalau wahyu udah ada, diri kita yang harus dibaca. Kalau istilah bahasa Sunda kudu ngaji diri, kalau bahasa kita introspeksi, muhasabah. Karena kan ini yang harus dibaca diri kita. Kalau orang sudah senantiasa muhasabah, insya Allah, karena dia akan dijauhkan dari sifat ujub, sombong, riya. Karena kan itu pun yang dianjurkan oleh Rasulullah, diantaranya kata baginda Rasul, dzikrul dzunub al-madiyah, sekali-kali kita harus mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yaitu supaya tadi dijauhkan dari sifat sombong, tidak akan berani merendahkan orang lain. Kalau kita benar-benar sudah mengkaji diri, kalau sudah mengkaji diri, muhasabah, senantiasa introspeksi, datanglah yang kedua, mengkaji rasa, kaji rasa, bisa merasakan derita orang lain, kalau sudah mengkaji diri, bisa merasakan kepada orang lain. Kemudian ayat keduanya tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Allah, dengan menyebut Tuhanmu, alladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah itu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu segumpal darah itu kalau awalnya kan intisari dari tanah. Secara sebetulnya purwadaksinya, asal muasalnya kita itu terbuat dari tanah, gitu ya. Intisarinya menjadi, mohon maaf air mani, kemudian jadilah segumpal darah kalau misalnya tercampur, gitu ya. Kalau ingat ke bahasa, mohon maaf, air mani itu ya, bukannya jorok. Itu harus kita mengingat bahwasanya kita itu dari cairan yang jelek, gitu ya. Maaf ya, supaya tidak sombong, gitu. Kalau ingat ke sana, mohon maaf, apalagi kalau dibandingkan dengan telur, ini misalnya ini aja, introspeksi diri, lebih mulia telur itu laku dijual ayam. Tapi kalau air mani jangan dulu dijual, dikasih gratis juga orang tidak mau, gitu kan. Artinya ya supaya kita hidup tidak sombong, mengingat ke sana, gitu ya, purwadaksinya kan dari tanah, ya betul, karena dalam surah Ar-Rum ada ayat 20 itu, wa min ayati an khalaqakum min turab. Asal muasalnya itu manusia itu dari dari tanah, ya. Karena ini walaupun daripada awalnya dari Nabi Adam, maka Nabi Adam itu dari tanah dengan bentukan 120 tanah, ya. Nabi Adam itu 120 tanah. Di kita dimasukkan ke dalam diri kita sebagai anak cucunya, maka disebut ada istilah 120 hari, ya. 120 hari juga diadakan syukuran ketika awal ditiupnya ruh. Jadi kalau itunya asal muasalnya sana 120 tanah Nabi Adam diciptakan dengan berbagai macam bentuk tanah dan warna, gitu ya. Maka warna-warna tanah itu kan ada yang putih, kemudian ada yang coklat, yang merah, kan ada itu yang putih yang pinggir laut, ada yang coklat, gitu, yang hitam. Maka nempel kepada kulit manusia. Kan manusia juga ada yang putih, ada yang coklat, sawo matang, gitu ya, ada yang hitam. Dulu kan ada pemain Persib, ya, yang hitam dulu pernah bertanya ke orang lain,
Kenapa dia hitam? Apakah jarang mandi? Bukan jarang mandi, ya, karena bawaannya kan kulit juga nempel. Dari tanah berarti kalau ingat ke sana itu berarti kita pun teman kayaknya dengan genteng, bata gitu ya. Apalagi kalau kita intro perlu namanya melogikakan genteng itu perjuangan manusia itu. Dan kita awal dari tanah, saya sama dengan penciptaan genteng. Genteng juga kan disimpan di atas, artinya proses manusia bisa hidup pengen di atas, diangkat derajat, harus sama dengan genteng. Lihat awal penciptaan genteng. Genteng itu kan penciptaan dari apa? Awal tanah, kemudian dicampur dengan air, dicampur dengan air, tanah dipancung dulu, diambil, campur dengan air, sudah dicampur dengan air, kemudian dicetak, sudah dicetak, baru jemur baru disimpan kalau sudah kepake ya. Ayo manusia juga begitulah. Maksudnya apa? Dipancung itu harus siap berjuangnya, dicampur dengan air artinya apa? Harus senang bersosialisasi. Dibakar artinya apa? Siap dihina, direndahkan dengan orang lain. Mohon maaf, kadang-kadang orang yang dihina itu suka pada apa? Sukses. Itulah perjuangan. Campur dengan air, senantiasa bersosialisasi dengan yang lain. Senang apa? Silaturahmi gitu kan. Maka banyaklah jaringan channel-channel teman sudah banyak. Apa yang mengakui jaringan teman gitu, sosialisasi. Tadi juga apa? Siap dihina, direndahkan. Maka kalau orang yang senantiasa siap dihina, direndahkan, senantiasa berjuang, makalah simpan di atas, diangkat derajatnya. Sama kan proses. Seperti Pak Dokter bisa punya gelar dokter itu kan dulu perjuangannya subhanallah. Makanya alhamdulillah, itulah proses manusia. Hampir sama dengan apa? Dengan genteng gitu. Manusia pun sama, kalau pengen diangkat derajat gitu harus siap perjuangannya gitu. Kalau sudah di atas harus siap juga, harus istiqomah. Mau hujan, mau panas, diem istiqomah. Artinya apa? Manusia pun kalau sudah di puncaknya, sudah diangkat derajat, kalau sudah punya jabatan, pasti ada lagi ujiannya. Dicaci maki, difitnah dan apa-apa, harus siap gitu juga. Kalau misalnya kuat bertahan, insya Allah. Kalau tidak kuat, ya paling pecah genteng juga. Kalau udah pecah biasanya tidak ada gunanya, ya. Karena namanya kalau udah pecah genteng biasanya apa? Dilempar ke bawah. Manusia pun sama, kalau udah ada kesalahan sedikit, jika dikorek-korek, akhirnya apa? Jadi dilempar lagi ke bawah. Ya seperti itulah terus. Maka disebut wa min ayati an khalaqalakum min turab. Jadi awalnya manusia itu dari tanah. Kemudian Allah mabil kolam, karena awal manusia Allah pun memberikan ilmu ke manusia. Itu perbedaan Allah menyanyikan kepada manusia itu dibandingkan makhluk yang lain daripada malaikat, tumbuhan dan lainnya, memberikan ilmu dengan perantara kolam. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan manusia yang asalnya tidak tahu menjadi paham. Maka ilmu itu dikategorikan mendapatkan ilmu dengan 3 macam. Ada dengan berupa apa? Tulisan, lisan, dan menuai dengan hati. Itulah ketika manusia mendapatkan menerima ilmu itu tentang apa secara singkatnya surah Al-Alaq. Kalau panjang bisa saja 2 jam betulnya, ya, secara singkatnya saja. Bangga, barangkali ada pertanyaan. Mas, antum? Itu tadi turunnya wahyu itu ada yang dari ada yang dari Jibril, ada yang dari Allah langsung. Yang dari Allah langsung itu surat apa? Di antaranya yang itu apa, lupa lagi nama ayatnya, yang in huwa ila wahyu yuha itu. Ya, in huwa ila wahyu yuha itu langsung. Itu lupa lagi nama ininya, nama suratnya, saya bukan tahfidz. Itu yang itu ayat itu cari aja dalam Qur'annya. Dari ayat itu turun langsung. Jadi Allah langsung seperti Allah menjumpai siapa? Asbabulnya apa turun ayat itu? Ya karena turunnya kan itu tentang menerangkan wahyu itu. Paling untuk kajian asbabun nuzul nita kalau kita kajian itu aja ya tafsir. Nanti insyaallah untuk kajian tafsir untuk apa? Asbabun nuzulnya. Itu ya.
Ya, karena berayat-ayat. setiap peristiwa yang turun wahyu Allah itu pasti ada asbabun nuzulnya. Mungkin dalam kajian tafsir nanti ya. Karena kan yang dari Lauh Mahfuz turun ke apa namanya ke alam langit kan, Ya, lalu itu baru turun ke Nabi itu kan 2 tahap itu turun. Iya, sesuai situasi dan kondisinya gitu. Jadi kalau dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu sesuai yang kita baca, awalnya surah Fatihah, akhir Anas. Nah, kalau ketika ke dunia itu sesuai dengan situasi dan kondisinya, maka beracakan. Makanya yang surat terakhirnya ini nih. Ya, selama ini. Nah, ini nih surat terakhir ayat. Nah, untuk asbabun nuzul nanti mungkin dalam kajian tafsir ya, insyaallah panjang umur sehat. Karena itu tidak boleh ya segawaya, baik hadis ataupun tafsir itu jangan kita semena-menanya melogikakan dengan seenaknya. Karena kalau melogikakan dengan seenak, apalagi takut salah, kata bagian Rasul, maq'adun nar, persiapanlah profeti kamu di neraka gitu. Siapkan rumah gitu di neraka. Mazhab sekarang yang kita gunakan kan mazhabnya Utsman. Iya, ininya. Quran sekarang ya. Jadi yang menyusunkan Al-Fatihah sampai itu Zaid bin Sabit pamannya. Jadi itu apa keponakan. Tahu dari mana dia bahwa itu dari Allah turunnya seperti itu? Ya itu kan karena kan awalnya kan dari baginda Rasul langsung begini-begini. Ada rinciannya, diajarkan, dikumpulkan para tahfidz. Kumpulkan dulu para tahfidz ya. Yang ada ditulis di tulang, di dahan kurma, kumpulkan semua, menjaga takut nanti lupa, makalah mulai sama Zaid bin Sabit ditulis. Walaupun nanti ada dalam kajian qiraat ya, beda lagi kajian qiraat itu. Qiraat baca itu bukan kaki itu cuma satu satu imam hafiz diantaranya yang kita baca biasa itu hampir ya secara masyhur 7 bahasa, sebenarnya hampir 4 bahasa ya. Secara masyhur di Indonesia itu 7 bahasa itu Quran. Seperti lapa-lapa wadduha bisa dibaca wadduhai, itu apa awalnya ya, tidak istiqol wadduhaya asalnya. Imam siapa? Imam Waros yang baca wadduhai, Imam Nafi. Kemudian fil ardi jadi fil ardi, yaitu Imam Waros, Imam Nafi. Alaikumu itu siapa? Apakah menghancurkan arti? Enggak. Alaikumu itu siapa? Imam Kolun. Ada kalau ya nanti kaji qiraat itu di antaranya. Yang lain ada cukup. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pada pagi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan kifatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.